Saudara-saudari, intensi misa permohonan Bapak Florentius Asep Suryadi mendoakan Ananda Gabrieli Ezra Navendra pada hari ini genap berusia 1 tahun. Kita juga melanjutkan novena kita untuk tahbisan imam bagi kelima diakon. Juga mari sampaikan intensi masing-masing kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dalam minggu biasa ke-18. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan kita akan Ekaristi. Semakin dekat dengan Yesus Kristus yang rela menjadi makanan bagi hidup kita, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Ekaristi tidak hanya berhenti di altar, tetapi mesti berlanjut di pasar kehidupan nyata kita, karena hati diubah menjadi rela berbagi. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami mencela Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, mereka yang kekurangan Engkau limpahi anugerah, yang lapar Engkau beri mereka makan. Ajarilah kami semakin memahami arti Ekaristi, singkirkanlah segala yang merintangi kami untuk menanggapi cinta kasih-Mu. Dekatkanlah kami dengan Dikau dan dengan sesama kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalan.
jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan."
Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah mulai merasakan atau sudah merasakan ada kekurangan pangan? Dirasakan, nampak juga mulai terbaca. Romo kutipkan dari internet, Romo ambil kemarin, ketik prediksi krisis pangan 2026. Ketik itu yang muncul secara global dipicu oleh ancaman fenomena iklim ekstrim super El Nino. Dan sudah kita rasakan, agak was-was kalau akhir Agustus nanti masih belum hujan teratur juga, agak was-was. Juga ada konflik berkepanjangan, tidak muncul di berita ya, antara yang perang Timur Tengah, apakah sudah tidak muncul di berita? Entah, kalau ada yang menyimak itu, ada konflik berkepanjangan dan juga penurunan produksi beras dunia. Tambah lagi ini dari Romo, kita ini merasa belum makan kalau belum ketemu sego beras. Itu sebenarnya ya ada kurang benarnya. Ya secara hitungan saja tidak mungkin lahan pertanian kita ditanami padi semua, tidak mungkin. Sementara kalau orang makan harus sego beras ya sudah pasti nggak cukup. Lalu yang main nanti para importir seterusnya. Ini juga menjadi hal yang Romo mulai menanggapi, mudah-mudahan yang lain juga mulai menanggapi, mulai makan mungkin berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada nasi beras. Sementara Indonesia sendiri, ini masih dari internet itu ya, Indonesia sendiri memfokuskan penguatan anggaran ketahanan pangan demi mencapai target swasembada. Ada satu ungkapan Prabowo, presiden kita, bahwa kita memang mencita-citakan Indonesia ini lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini menyemangati bahwa apa iya kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Ya kalau kita warga hanya begini saja, hanya berharap saja tapi tidak coba mengupayakan, ya memang berat. Maka ayo kita ambil bagian juga mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia. Ini dari internet ya. Krisis pangan itu semakin meluas karena sistem yang berjalan tidak cukup dibenahi. Itu urusan mereka-mereka. Tapi tentu yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Yang terlihat itu tidak sebanding lahan tanaman pangan dan lahan tanaman non pangan. Maka kalau Romo datang juga ada tanah keuskupan, Romo usahakan ditanami tanaman pangan. Oke, sawit ya agak sedih juga membabi buta, sampai membabi buta, karet seterusnya. Lalu tanaman pangan mulai disingkirkan. Demikian
ya banyak yang meragukan. Tapi kalau enggak dimulai, ya bagaimana bisa memulai? Ini kita ada banyak yang punya lahan. Mari berpikir, kalau pisang ada pisang yang tahan disimpan. Bahkan ada pisang yang Romo pelajari setelah dipanen 17 hari masih oke. Kulitnya hitam tetapi dagingnya masih bagus. Itu pisang biar. Ada 4 tandan yang mungkin 2 bulan lagi akan panen yang pisang jenis itu. Ya memang harus telaten mencari dan seterusnya. Dan diversifikasi pangan itu rupanya hanya jadi pemanis saja. WKRI, PKK, oh ya diversifikasi pangan. Pas ada acara rame-rame, ada tiwul, ada nasi jagung, ada apa lagi. Pas acara, tapi nanti balik ke rumah, nek mangan ya kudu tetap sego beras yang ada di meja. Kadang rada ini hanya basa-basi saja. Di pemerintahan ya masih seperti itu. Kita ayo serius ini keanekaragaman pangan. Ya sebenarnya bukan hanya itu yang karbo ya, itu yang karbo. Harus dimulai. Ya kalau cuman ngelontarkan kayak gini, selain Romo DJ juga bisa banyak yang bisa ngomong begini. Tapi kemudian kalau hanya ngomong begini, bahkan anak SMA juga bisa. Apa gunanya nek ngomong saja? Harus mulai coba usaha bagaimana itu diwujudkan. Romo berani ngomong begini karena Romo juga mengusahakan. Romo mengusahakan bahwa pangan bukan hanya beras saja. Kita mendapatkan peringatan dari sabda Tuhan hari ini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Romo terjemahkan dalam kehidupan sekarang ini lahan-lahan itu ditanami yang bukan pangan. Oke, memang karet, sawit itu membuat keluarga-keluarga bisa menyekolahkan anak, bisa beli kendaraan, bisa kemudian membangun rumah seterusnya. Oke, tapi masa iya kemudian tidak memberi hati pada tanaman pangan? Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Untuk kehidupan segala macam, beri perhatian untuk juga menghasilkan pangan kiranya. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kalau pengertian yang dalam kehidupan sehari-hari, mestinya untuk belanja kebutuhan pokok, malah belanja sarana-sarana yang kurang mendesak. Itu terjemahan sehari-hari. Mestinya untuk menyenangkan keluarga, dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga, kok hanya untuk senang sendiri. Yang ini Romo tidak bisa konfirmasi. Silahkan apakah seperti itu. Kita diundang untuk membangkitkan semangat berbagi, bukan hanya berbagi roti atau berbagi makanan, namun juga pengalaman mengunyah sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu juga makanan untuk kehidupan kita. Mengunyah sabda Tuhan, Romo kutipkan Matius bab 4 ayat 4 tadi dalam pengantar Injil, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan untuk itu dengarkanlah aku, berarti membaca sabda Tuhan, merenungkan, menghadirkan ketika dibacakan di mimbar ini, juga di layar kita boleh mendengarkan sabda Tuhan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi bukan hanya dari roti, tapi juga dengan mengunyah-ngunyah sabda Tuhan. Kita merenungkan Injil hari ini,
para murid sebenarnya membawa bekal, tetapi mereka membawa bekal, tetapi meminta Yesus. Mereka ada bawa bekal. Ini terjemahan Monsinyur Ignatius Suharyo yang Romo angkat sini ya. Jadi demikian kebiasaan kalau orang pergi itu selalu ada makanan dibawa. Kalau kita ya bawa uang nanti mampir ke warung. Tapi di zaman Yesus kalau orang bepergian kira-kira akan menginap itu akan selalu bawa bekal otomatis. Seperti kita sekarang kalau pergi pasti lihat dompet ada uang apa tidak. Seperti itu. Jadi demikian maka para murid sebenarnya bawa bekal roti sebenarnya. Juga orang-orang yang datang mengikuti Yesus itu juga entah sepotong dua potong bawa roti. Izin pakai kata anggo hita di alek Batak molo lau bawa roti ketawa. Kalau kawan-kawan kita Batak kalau bepergian bawa roti ketawa. Makan 1, 2 lalu minum sudah lumayan. Ya kalau ketemu restoran. Jadi seperti itu. Jadi mereka membawa bekal, orang-orang juga membawa bekal. Tapi mereka meminta kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Ini justru para murid minta Yesus. Sebenarnya mereka mau lepas tangan. Lalu Yesus menegaskan tidak perlu mereka pergi. Yesus mendesak, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Matius bab 14 ayat 16 ini menjadi spirit Romo DJ. Berangkat dari Romo Gregorius Utomo terusnya jadi masuk ke pastoral swasembada pangan. Kamu harus memberi mereka makan. Juga untuk anak-anak muda ini sekalian pesan, mentalnya bukan pencari kerja tetapi pencipta kerja. Mentalnya bukan pencari kerja tapi pencipta kerja. Syukur-syukur menciptakan kerja untuk diri sendiri, lalu kemudian mulai mengajak rekan, dengan cara itu ya memberi orang-orang sekitar makan dengan cara itu. Romo baru mulai dengan gembili, sangat berharap nanti gembili ini menjadi andalan juga, beras kedua, mudah-mudahan. Tapi untuk anak-anak muda mentalnya bukan pencari kerja tetapi bukan pencari kerja tapi pencipta kerja. Demikian supaya memang dengan itu setidaknya memberi makan untuk diri sendiri dan pada gilirannya juga bisa memberi makan untuk orang-orang di sekelilingnya. Dan Yesus dengan itu sudah menyiapkan segala sesuatu, suruhlah mereka kemudian mengatakan di sini ada 2 ikan dan 5 roti dan Yesus minta suruhlah mereka para murid itu kemudian 2 ikan dan 5 roti itu diberikan kepada Yesus. Apa yang ada persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan kemudian dibagi-bagikan. Ini juga terjemahan Monsinyur Suharyo ketika murid-murid mulai mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan, itu orang-orang yang juga membawa bekal roti itu mulai mengeluarkan rotinya. Yang tadinya ragu-ragu mulai mengeluarkan rotinya dan juga merelakan dibagi-bagi untuk yang lain. Maka yang terjadi, sekali lagi terjemahan Monsinyur Suharyo, yang terjadi itu 2 mukjizat. Bahwa benar ada penggandaan roti. Tetapi yang digandakan bukan yang 5 saja. Tetapi juga roti-roti bekal orang-orang yang mengikuti Yesus yang dikeluarkan itu juga ikut digandakan. Ketika ada semangat berbagi, berkat Tuhan Bapak Ibu,
rezeki Bapak Ibu juga tidak berkekurangan. Amin. Ketika mulai berani mengeluarkan roti, rela berbagi, berkat Tuhan tidak akan mengalami kekurangan. Jadi memang roti digandakan dan sekaligus hati khalayak rela berbagi. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan kita akan dari sini penghayatan kita akan Ekaristi. Kita menjadi semakin dekat dengan Yesus Kristus yang rela menjadi makanan bagi hidup kita. Dan menyambut komuni tentu saja bukan hanya secara fisik tetapi juga kita menerima pribadi spirit Yesus Kristus. Demikian, kita menjadi semakin dekat sehingga tidak ada yang memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Roma bab 8 ayat 35. Kita dengarkan tadi. Ekaristi tidak hanya berhenti di altar tetapi mesti berlanjut di pasar. Berlanjut dalam kehidupan nyata kita yang paling kelihatan, kita menjadi rela berbagi, bukan hanya roti ya, tetapi juga berbagi dengan pengalaman-pengalaman, peneguhan-peneguhan mengunyah sabda Tuhan. Semoga hati kita diubah oleh Tuhan menjadi semakin rela berbagi dan demikian semakin banyak orang rela saling berbagi. Bukan hanya makanan tetapi juga pengalaman-pengalaman mengunyah sabda Tuhan sehingga mujizat Ekaristi meluas dari perayaan di gereja ini, di hadapan altar Tuhan ini ke tengah kehidupan masyarakat kita lebih luas lagi. Demikian boleh hadir kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tanggap sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sedia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan pengharapan. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabda-Mu dan menerima tubuh-Mu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Engkau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Yang kami persembahkan kepadamu hasil dari bumi dan usaha manusia yang bakal menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah dari kemurahan Kau menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagai menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini, sekalipun masih banyak kekurangannya. Jadikanlah kiranya tanda kelimpahan rezeki dari surga untuk kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Berkatilah juga ya Tuhan Gabriela Esra yang hari ini genap berumur 1 tahun, boleh tumbuh menjadi berkat bagi orang tua dan siapapun di sekelilingnya. Ingatlah juga Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Berilah
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Mari ada yang memimpin doa novena tahbisan imam. Monggo, ada yang memimpin. Doa novena tahbisan imam. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau senantiasa memilih dan menetapkan orang-orang khusus-Mu untuk meneruskan karya keselamatan putra-Mu hingga kini. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan doa bagi para saudara kami, Diakon Bernadettus Aprilianto, Diakon Yohanes Gustiranda, Diakon Markus Trio Agustra, Diakon Victorinus Sidik Budianto, Diakon Sebastianus Wahyudi, yang akan ditabiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Palembang. Allah Putra Penebus Dunia, Imam Agung Abadi, kami serahkan para calon imam ini untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan dan martabat imamat-Mu sendiri. Semoga mereka mampu mengikuti teladan-Mu dengan setia dan tekun, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selanjutnya, semoga mereka pun dapat menjadi teladan bagi kami dalam mengejar kesucian hidup. Allah Roh Kudus, sumber pembaharu hidup, kami percayakan para calon imam ini dalam karya-Mu. Perbaharuilah mereka senantiasa dengan api cinta-Mu, dan semangatilah semua orang yang terlibat dalam perayaan tahbisan nanti, agar dapat bekerja dengan baik, sehingga seluruh proses perayaan tahbisan berlangsung lancar dan membawa sukacita berlimpah bagi kami semua. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, demi terkabulnya doa permohonan ini yang kami sampaikan kepada Allah Bapa dengan perantaraan Kristus Sang Putra, dan dalam Roh Kudus, kami mohon bantuan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney menginspirasi mereka untuk senantiasa dalam doa dan pengorbanan. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah para calon imam kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Dampingilah kami selalu dengan bantuan-Mu dalam perjalanan hidup kami, dan janganlah Engkau menghentikan cinta kasih-Mu, agar kami layak memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar beberapa pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu biasa ke-18. Yang pertama, Minggu 2 Agustus akan diadakan gotong royong persiapan misa tahbisan di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum, dimulai pukul 10, dengan membawa alat sapu lidi,
sapu ijuk, serok sampah, stok air, dan lain-lain. Sangat diharapkan kehadiran umat Baturaja, karena ini hajatan yang dipercayakan keuskupan kepada paroki kita. Dan Minggu sore pukul 16 akan diadakan geladi misa tabisan, tempat di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Diharapkan seluruh petugas liturgi untuk hadir geladi bersama dengan diakon. Yang kedua, misa tabisan dimulai pukul 9.30. Tempat di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Diberitahukan kepada umat dari Baturaja untuk hadir lebih awal, terutama yang membawa kendaraan, untuk mempermudah panitia parkir mengatur kendaraan. Diharapkan kehadiran umat. Yang ketiga, Senin 3 Agustus, misa dilaksanakan pagi hari. Selasa 4 Agustus tidak ada misa. Rabu 5 Agustus sampai dengan Jumat 7 Agustus, misa dilaksanakan pagi hari. 4. Minggu 9 Agustus di paroki kita akan diadakan misa perdana imam baru dimulai pukul 7. 5. Akan diadakan senam lansia hari Sabtu 8 Agustus pukul 6 pagi tempat di halaman gereja. 6. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fernando Martin Lukas, putra Bapak Lukas Salimin dan Ibu Vera Alamsyah dari paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja, dengan Vicky Kuswartono Putri, putri Bapak Joko Kuswartono dan Ibu Tin Novianti Hari Astuti dari paroki Santo Lukas Sunter Jakarta Utara. Merupakan pengumuman yang pertama. Bagi siapa saja yang mengetahui adanya halangan dalam perkawinan tersebut, bisa memberitahukannya kepada pastor paroki. Ketujuh, kolekte dan dana solidaritas umat. Kolekte minggu lalu Rp5.051.000. Dana solidaritas umat minggu lalu Rp2.957.000. Parkir minggu lalu Rp433.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Demikian menjadi perhatian kita kiranya bahwa tabisan tanggal 4 hari Selasa besok bertempat di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Tempatnya di sana, namun itu merupakan gawenya paroki. Terima kasih warga paroki Baturaja yang juga ikut gotong royong seterusnya. Kiranya hari ini jam 10 nanti, kiranya sebelum jam 10 sudah berdatangan untuk bergabung dalam gotong royong mempersiapkan tabisan. Menjadi perhatian kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini. Terima kasih lingkungan Don Bosco untuk tugasnya, juga organis yang makin kendel nanti mengiringi kita. Terima kasih adik-adik misdinar, lektor dan pemazmur. Terima kasih juga para prodiakon. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Kita mengakhiri misa dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian diutus, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.